Halo, selamat malam teman-teman. Hari ini kita ketemu lagi dalam episode kelima ya. Hari ini kita akan coba invite Rigop nih. Em, Rigop belum masuk ya. Ah, ini dia. Rigop sudah masuk ya. Hai Rigop, sebentar ya. Oke. Hai Rigop. Halo, Ci. Gop. Halo Gop, Gimana, Ci? sudah dengar? Hah? Sudah dengar? Sudah. Oke, oke. Kalau suaraku jelas gak ya? Agak ada kresek-kresek gitu, Gop. Kayak ada apa mic-nya kayak bunyi kresek-kresek gitu. Kalau begini, Halo, selamat malam teman-teman yang sudah bergabung nih. Terima kasih. Iya, bisa dengar jelas nggak sekarang suaranya? sip. Oke, kan? Iya. Terima kasih Rigo malam ini sudah menyempatkan waktu nih ya. Thank you banget. Gue seneng banget lu bisa collab dengan gue dalam IG Live hari ini ya, Gob. Ya, kita dari jarak jauh nih ya. Dan teman-teman, saya mau perkenalkan dulu ya siapa Rigop ini ya. Rigop itu adalah seorang konselor, backgroundnya ya. Dan sarjana pendidikan ya, Gop ya. Yes. Dan saat ini melayani di Perkantas Labuan Batu. Hari ini kita akan membahas mengenai leadership sebetulnya ya, dan tentang interpersonal skill juga ya, Gop ya. Dan Yes. hari ini kita akan tentang bos yang galak ya. Sebetulnya saya salah satu bagian doang ya, bos yang galak itu ya, Gop ya, sebenarnya ya. Oke. Nah, teman-teman seperti biasa boleh bertanya. Kalau ada pertanyaan silakan di dalam komen sini atau bisa masuk ke dalam kolom pertanyaan di sebelah kanan bawah itu ada tanda tanya. Bisa jawab di sebelah sana ya. Pertanyaannya tanya jawab di sana maksudnya. Nanti bisa tanyakan kepada Rigop untuk apa yang ingin tanyakan. Nah, teman-teman kalau misalnya nanti di tengah-tengah kita nanti juga bisa berinteraksi ya. Boleh komen-komen. Oke, Gop jujur aja nih ya, sekarang ini dalam dunia kerja, dalam sebuah organisasi nggak mungkin ya, yang namanya kita bebas dari konflik. Lu setuju ya, Gop ya? Betul. Betul ya. Nah, survei ini dari CIPD menemukan tahun 2020, konflik adalah hal yang biasa di organisasi dan 35% mengalami konflik interpersonal, bahkan mereka mengatakan konflik itu sumbernya dari bos mereka. Nah, menurut Rigop nih ya, apa sih sebetulnya konflik interpersonal itu dan kenapa nih bisa terjadi hal tersebut, Gop? Iya. Eh, benar sekali ya, Ci. Bahwa di dalam eh, apa namanya di dalam organisasi apapun, baik perusahaan, yayasan, lembaga, atau bahkan di dalam sebuah entitas sosial masyarakat gitu ya, Hmm. konflik interpersonal itu tidak akan terhindarkan. Ya. Karena memang di mana dua pihak bertemu akan terjadi konflik begitu ya. Jadi sesuatu yang tidak akan terhindarkan. Nah, sebetulnya di dalam kepentingan pembicaraan julid kita malam ini, Iya. ini khusus di dalam pembicaraan konflik interpersonal di perusahaan gitu ya. Tadi survei yang Cirifung sudah sampaikan itu betul sekali. Di dalam penelitian saya tentang konflik, bahwa konflik merupakan persoalan di dalam perusahaan yang mengambil tempat yang cukup tinggi gitu ya. Jadi kalau misalnya Iya. dalam penelitian saya menunjukkan apa kemampuan atau apa ya skill yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin, Hmm. tertinggi itu adalah menyelesaikan konflik. Nah, Iya. oke, sekarang kita coba definisikan ya. Eh, konflik itu sebetulnya banyak macamnya ya. Hmm. Tergantung bagaimana mendefinisikannya. Tetapi pada akhirnya, baik itu konflik berupa tugas, konflik em, apa ya, organisasi, sebetulnya pada akhirnya di dalam penelitian literatur yang saya lakukan akan berujung kepada konflik interpersonal gitu.
Nah, Iya. konflik interpersonal itu merupakan adanya perbedaan dua pihak yang memiliki kepentingan yang sama. Jadi itu Mm-mm. definisi sederhana. Ada perbedaan ketidakcocokan di antara dua pihak yang eh, pihak ini saling Berinteraksi. bergantung. Harus saling Iya. bergantung. Kalau tidak saling bergantung, tentu ini bukan konflik gitu. Jadi ada perbedaan, ada em, kesaling bergantungan. Dua kondisi ini menjadi apa namanya ya, harus ada untuk mendefinisikan konflik gitu. Iya. Karena ini dua orang ini berinteraksi ya, Gop ya. Jadi ada Ya, ketergantungan, ada tujuan dan kebutuhannya. Jadi betul. makanya kalau jadi bisa saling berinteraksi maka bisa muncul konflik gitu ya. Betul sekali. Kalau tidak ada interaksi, tidak saling bergantung, eh, tentu tidak ada konflik. Iya, iya, benar. Iya. Dan Nah, juga beberapa buku atau beberapa pakar perilaku organisasi itu juga menunjukkan bahwa ada juga kesadaran. Kalau orang tidak sadar, juga dia tidak akan berkonflik. oh gitu Kesadaran ya. bahwa iya gitu. Tetapi itu beberapa apa ya, beberapa pakar gitu. Secara umum hanya dua itu sih kondisinya, saling bergantung dan terjadi ketidakcocokan atau perbedaan. Iya. Tapi setuju nih Gop ya mengenai ketidakcocokan ya. Jadi sebetulnya banyak terjadi ketidakcocokan karena misunderstanding ya di antara Betul. mereka ya. Ada perbedaan kepribadian nggak cocok ya, bisa bisa konflik. Value-nya beda, bisa konflik gitu ya. Betul. Ada banyak hal yang mungkin terjadi di dalam situasi kerja atau organisasi yang sebenarnya dua orang berkumpul kan ide di kepalanya banyak ya Gop ya. Jadi satu Betul. dengan yang lain bisa banyak perbedaan gitu ya. Sehingga konflik sesuatu yang sangat wajar ya sebetulnya ya, dan memiliki manfaat ya Gop ya sebenarnya ya. Betul sekali. Jadi di dalam sejarah apa ya, di dalam ilmu psikologi apa namanya, psikologi organisasi gitu ya, atau perilaku organisasi itu pada awalnya dulu gitu ya, ini disebutlah ini zaman konservatif gitu, melihat bahwa konflik itu sesuatu yang harus dihindarkan nih, Ci. Hmm, Konflik harus hmm. dihindari karena dianggap konflik itu sendiri merupakan sesuatu yang negatif, Ya, iya. sesuatu yang negatif. Tetapi kemudian di dalam perkembangan penelitian selanjutnya dan Hmm, sampai saat ini akhirnya dilihat konflik itu justru penting sebetulnya. oke. Konflik itu penting. Bahkan keberhasilan untuk menyelesaikan konflik itu akan memberikan manfaat kepada organisasi dan kepada masing-masing pihak sedang berkonflik. Begitu. Kalau Jadi untuk diselesaikan saat ya ini syaratnya konflik itu ya. justru dilihat penting. Iya, penting. Jadi konflik nggak mungkin nggak ada konflik ya, wajar ada konflik. Konflik ada manfaatnya asal diselesaikan ya Gop ya, asal diselesaikan Betul. gitu kan soalannya Ya, kan. Nah tapi kan sebetulnya kita menyadari bahwa nggak mudah menyelesaikan sebuah konflik kan Gop ya sebenarnya kan. betul. Kita tahu di mana manusia berkumpul yang namanya apalagi ada gap ya, gap usia lah, gap jabatan lah ya, itu pasti akan mempertajam gitu konflik itu sendiri gitu. Nah, dari pengalaman Rigop nih mungkin ya, eh, biasanya apa yang menyebabkan konflik itu selain tadi perbedaan-perbedaan, ada nggak mungkin unsur-unsur yang membuat makin lebih sulit gitu? Faktor-faktor yang mempengaruhi yang lebih sulit ada nggak mungkin dari pengalaman atau dari riset lu nih, Gop? Iya. Eh, jadi kita belum membicarakan penyelesaiannya gitu ya. Nah, Belum, sekarang tapi kita lihat konfliknya dulu, konfliknya. iya, Nah, iya, faktor-faktor yang mempersulit atau yang memperkeruh gitu ya. iya, memperkeruh. Eh, betul. Jadi besarnya kepentingan masing-masing. Besarnya Hmm, kepentingan masing-masing. Kalau ini satu pihak punya kepentingan yang sangat besar, ini akan sangat memicu konflik yang sangat besar sebetulnya. Lalu kemudian eh, tentu ya hal-hal eksternal situasi. Nah, lalu kalau hal-hal internal, nah kemampuan meregulasi emosi, faktor kepribadian, persepsi, juga misalnya motivasi itu sangat memperuncing gitu ya.
memperkeruh suasana dan membuat konflik menjadi begitu runyam gitu kira-kira. Ya, benar-benar. Jadi sebetulnya ada faktor internal dan eksternal sebetulnya. Ya. Ada faktor eksternal kalau tambahan kompor ya Bob ya, itu juga ngaruh ya. Ya, Karena kan konflik itu tidak melibatkan dua individu, bisa ada satu pihak sebagai kompor kan Bob ya. Jadi ini juga faktor eksternal loh hitungannya ya. betul, betul. Kalau misalkan ya, biasanya di dalam perusahaan, dua pihak yang berkonflik, kalau hanya dua pihak itu mudah sih biasanya ya. Ada lagi Ya. nih di dalam perilaku organisasi namanya kan proses negosiasi. Proses negosiasi itu sebetulnya mudah nih kalau dua pihak, tetapi kalau mulai melibatkan ada kompor-kompor di sekitar gitu ya, itu lebih memperkeruh dan bahkan sebetulnya kadangkala konflik menjadi tidak selesai karena konflik itu sudah berubah. Karena bukan Iya, lagi konflik yang awalnya kompor bertemu kompor dan seterusnya ini berkembang. Itu juga makin iya. memperkeruh dan menjadi sulit sekali diselesaikan. Iya, betul betul. Karena sebetulnya dari awalnya individu mungkin hanya seorang dua orang, jadi melibatkan bisa sampai satu organisasi runyam ya Gop ya, karena kompor itu Betul. bawa kemana-mana urusannya gitu ya. Sehingga kita perlu ya mungkin memetakan sebetulnya dari mana sumber konflik ini, siapa sumber konflik ini dengan lebih objektif. Karena udah tadi yang lu bilang persepsi ya Gop ya, udah sampai Iya. bumbu-bumbu dapur semuanya masuk, jadi persepsinya ngaduk-ngaduk ya. Sebetulnya definisi yang sederhana tadi di dalam penelitian saya itu menolong sih, Ci. Hmm, Jadi hmm, hmm. kalau sudah begitu runyam gitu ya, melibatkan pimpinan, melibatkan ini, melibatkan beberapa pihak di dalam perusahaan, kembali kepada definisi itu. Di mana tujuan masing-masing? Ketidakcocokannya di mana? Apakah ini Ya, memang betul-betul saling bergantung? Saling bergantung. Nah, ketika bisa mendefinisikan dengan jelas, inilah yang akan menolong kita bisa menyelesaikan dengan jelas juga. Kalau sebetulnya ya setelah nanti berkonflik lah misalkan ya. Jadi kalau kita tanya nih, jadi maunya apa? Itu hmm, hmm. akan sulit dijawab gitu. Jadi maunya Iya, iya. sebetulnya apa tujuan kamu apa sebetulnya? Ini nanti sudah tidak terdefinisikan. Yang udah bosnya galak seperti ini ya di kita hari ini. Bosnya galak, kemudian ini suasananya nggak memadai, apa namanya ya, nggak menyenangkan dan seterusnya. Iya, Itu nggak kita sudah menyenangkan. akhirnya tidak lagi tahu apa sih yang kita perjuangkan Iya, begitu. iya. Jadi unsur subjektifnya kenceng ya, udah lagi lepas, udah nggak tahu ya mau ke arah mana, objektifnya udah nggak clear ya. Jadinya masuk unsur-unsur tadi ya, tidak suka dengan si bos ini, dan sebenarnya juga nggak bisa dilepaskan gitu, begitu aja ya Gop ya. Dari tadi kita ngebahas ada faktor internal dua individu ini yang berperan di dalamnya. Tadi lu ngomong soal managing emotion. Kadang-kadang menjadi ada subjektifnya, kadang ada unsur-unsur tadi ya, misalnya bosnya galak gitu ya, orang yang nggak bisa dia komunikasi, cara ngomongnya nyebelin, kadang-kadang kasar mungkin, itu kan juga ngefek kan ke dalam konflik itu sendiri kan sebenarnya gitu ya. Dan gimana nih Gop, dalam dalam lu kan lu meliti tentang leadership kan Gop sebetulnya. Nah, mungkin lo bisa Iya, komen tentang hal ini. Ini agak susah nih. Kalau kita konfliknya sejajar dengan teman sendiri kan, ya teman-teman ya. Ini atasan, Bo. Gimana, Gop? iya. Jadi yang menarik adalah memang teori tentang konflik style itu banyak di dalam buku-buku perilaku organisasi itu banyak. Tetapi yang saya pakai itu ada teori dari seorang pakar organisasi gitu ya. Nah, eh, apa namanya ya? Hasil penelitian dia yang menjadi sebuah teori itu menunjukkan bahwa kalau konflik interpersonal itu sebetulnya ya bisa dilihat secara clear, baik terhadap atasan, terhadap rekan kerja, terhadap Hmm? bawahan, sama sebetulnya.
Sama, nggak sama, dibedakan ya? nggak dibedakan. Jadi Oke. itu sebabnya di dalam perkembangan sekarang, di dalam apa namanya ya, organisasi itu penyelesaian konflik itu semakin mengarah ke sana gitu, bahwa konflik interpersonal itu didefinisikan dengan jelas, ada style-style tertentu gitu ya, ada tipe-tipe tertentu, sehingga kalau kita melihat ini dengan clear, mau terhadap atasan, terhadap rekan kerja, terhadap bawahan, itu bisa. Nah, ini angin segar sih sebetulnya, Ci. Iya, iya, Karena iya, betul. seringkali kita berpikir bahwa kalau udah berkonflik dengan atasan, itu udah, kita nggak akan mungkin lagi bisa selesaikan. Iya, Gitu. itu Karena kartu mati tuh, gimana? Bob. Iya, itu kartu mati sepertinya. Padahal eh, harusnya bisa gitu ya. Harusnya bisa. Oke, jadi sebetulnya dengan kayak gini agak lega nih ya, ada hope ya di sana ya, bahwa konflik dengan Betul. atasan tuh nggak harus selalu resign teman-teman. Karena kenapa, Gob? Ada sebuah riset yang mengatakan ya, kalau konflik dengan atasan itu tuh adalah hal yang paling bikin stres kan kalau kita ada masalah dengan Betul. atasan kan. Ya, kita akui aja di company manapun, kalau dengan teman kerja ya masih teman kerja. Kalau atasan, apa kalau dia owner, waduh itu udah runyam ya. Nah, gimana nih Gob? Kalau tadi lu bilang sama nih ya, kita udah nggak sabar ingin mendengar. Seperti apa nih? Bagaimana caranya? Mungkin ya teman-teman juga udah pikir gimana gue menaklukkan nih ya bos galak ini ya untuk menghadapi konflik dengan dia. Gimana caranya supaya bisa mengatasi hal ini? Gimana Gob? Jadi saya mau tekankan ulang nih, Ci, bahwa bahkan sebetulnya ketika kita Iya, jadi bos, seringkali kita juga nih yang sulit untuk menyelesaikan konflik kan. iya, Jadi betul betul. begini kira-kira ya, bahwa konflik itu ternyata harus diselesaikan dan penyelesaiannya itu harus sesuai dengan kondisi konfliknya. Oke, Nah, ini agak teoritis dulu nih ya, oke, bahwa oke. uh, konflik itu memang harus diselesaikan, tetapi penyelesaiannya itu harus sesuai dengan kondisi konfliknya. Mm, mm, Nah, mm. nanti setelah ini kita bisa bicara nih, Ci, di mana apanya ya persoalan yang terjadi. Ya, Jadi ada hope, ada harapan bahwa baik kita sebagai pimpinan, sebagai rekan kerja, sebagai bawahan, kalau kita bisa melihat situasi konflik itu dan kita tahu cara menyelesaikannya yang appropriate, yang sesuai, maka ini akan mendatangkan apa ya keuntungan lah ya, apa ya. istilahnya ya, Manfaat mendatang positif konflik ya. manfaat, yes, manfaat konflik. Nah, jadi di dalam banyak penelitian, akhirnya yang banyak sekarang ini dipakai adalah 5 tipe menyelesaikan konflik, ya. Oke. Dan ini didasarkan atas 2 dimensi atau 2 komponen pembentuknya. Nah, yang saya pakai gitu ya, menggunakan dimensinya yang pertama adalah concern for self gitu ya, sangat kepentingannya hanya bagi dirinya. Kemudian concern for others ya. Jadi concernnya itu fokusnya kepada orang lain. Perpaduan daripada kedua komponen atau dimensi ini menghasilkan 5 tipe. Nah, kalau seseorang sangat tinggi fokusnya kepada dirinya dan Oke. kepada pihak-pihak lain, maka Hmm. dia akan menyelesaikan konflik dengan kerjasama, integrating gitu ya, Oke. kerjasama. Artinya dia punya concern yang tinggi terhadap dirinya dan juga terhadap orang lain. Hmm. Yang dimaksud misalnya dia sangat fokus kepada tujuan yang ingin dia capai, tapi dia juga fokus kepada tujuan pihak lain. Walaupun berbeda, kan tadi konflik itu perbedaan, Hmm. ketidakcocokan. Ini nggak cocok sih, tetapi ketidakcocokan ini tetap diselesaikan dengan win-win solution. Jadi Oke. kepentinganku itu dipenuhi dan kepentinganmu dipenuhi. Nah, lalu kemudian kalau ada orang yang concern for self-nya itu rendah, Hmm. tetapi concern for others itu tinggi, maka dia mengalah, Hmm. oblige gitu ya, oblige. Dia mengalah, dia akan mengutamakan kepentingan pihak lain dengan mengorbankan kepentingannya.
Oke. Nah, jadi Mengalami. lebih jadi tujuan yang mau dicapai tujuan pihak lain. Mm-mm. Oke. Nah, kemudian kalau ada orang yang concern for self-nya tinggi, tetapi concern for others-nya rendah banget nih. Jadi Mm, dia hanya mm-mm. fokus terhadap kepentingannya, tujuannya gitu ya. Maka orang Mm-mm. ini biasanya akan melakukan apa namanya, mendominasi, Oke. dominating gitu ya. Dia akan melakukan eh, apa namanya ya, dia akan bersaing gitu. Dia akan bersaing. Nah, Oke. artinya tujuannya lah yang harus dipenuhi. Dia tidak mau sama sekali memenuhi tujuan orang lain. Mm-mm. Nah, tetapi Mm-mm. kalau ada di antara tengahnya, concern for self, concern for others itu middle lah gitu ya. Orang-orang yang selalu mencari titik aman, jalan tengah, ini namanya compromising gitu ya. Oke. Bedanya dengan integrating tadi, dengan kerjasama, kalau kerjasama itu kepentinganku sepenuhnya dipenuhi, kepentinganmu sepenuhnya dipenuhi. Tetapi kalau compromising ini karena memang ya sudah seberapa dapat gitu ya, seberapa kepentingan saya dipenuhi, uh, seberapa kepentinganmu dipenuhi. Jadi berkompromi begitu. Mm-mm. Oke, Nah, kompromi yang ya. terakhir yang kelima Mm. ini concern for self-nya rendah, concern for others-nya rendah. Jadi ini orang yang sama sekali memang menghindari konflik. Jadi avoid gitu. Dia menghindari Iya. konflik. Jadi cara menyelesaikannya ya dia menghindar. Menghindar ini bisa berupa menghindari situasi, menghindari lokasi, juga menghindari orangnya, bahkan menghindari konflik itu sendiri. Jadi dia tidak mau menyinggung soal konflik itu. Padahal Mm-mm. ada nih konfliknya, gitu. Nah ini dulu Ya. deh pengantarnya dulu sih. Menarik ya. Jadi ada banyak sekali dan ini dibagi dari concern of self sama concern of others ya. Jadi kita bisa melihat dari dua hal ini aja untuk mengenali konflik itu dan gaya konflik kita bagaimana ya. Sebetulnya kalau kita Betul. perhatikan nih, Gop, orang suka ambil Mm-mm. ekstrim ya. Oh kesannya pembawa damai ya, jangan konflik. Gak bagus kalau konflik ya. Harusnya kita rukun satu dengan yang lain ya. Kesannya ini jadi avoiding ya sebetulnya Gop ya, nggak mau dibicarakan Betul. ya, hindari aja jangan sampai dia tersinggung, nggak enak ya dia tersinggung. Ada ya kecenderungan-kecenderungan dalam budaya kita kayak gitu ya Gop ya kayaknya ya. Nah, yang menjadi masalah nih, Ci, Hmm. ketika ketika semua konflik diselesaikan dengan satu style. Itulah yang Iya, jadi masalah. itu Nah, masalahnya ya. kalau walaupun ini bukan bahasan kita malam ini, kalau di dalam penelitian saya itu ternyata ada orang-orang dengan kepribadian tertentu Iya. lebih preferensinya itu satu style gitu. Satu Oke, style. iya. Jadi yang tadi Cici katakan itu misalnya, apapun masalahnya dia akan selalu avoid. Dan ini Mm-mm. orang-orang yang memang misalnya ya, yang kepribadiannya itu neurotiknya tinggi gitu. Jadi Mm-mm. neuroticism misalnya. Bahwa orang ini memang akan mudah gusar, dia akan menghindari konflik gitu ya. Nah, Mm-mm. ada Mm-mm. orang-orang dengan kepribadian tertentu yang menyelesaikan semua konflik itu dengan dominating, dengan bersaing, dengan mendominasi. Karena dia sangat Mm-mm. fokus kepada dirinya. Misalnya dengan extraversion tinggi, orang-orang Mm-mm. yang selalu menuntut perhatian terhadap dirinya, maka dia sangat concern kepada kepentingannya gitu. Dia nggak terlalu Oke. peduli kepentingan orang lain gitu. Nah, tetapi uh, sebetulnya tadi hope-nya yang kita katakan di awal tadi, kalau kita bisa menempatkan style yang tepat pada situasi konflik yang tepat, baik itu pimpinan, baik itu rekan maupun bawahan, maka kita bisa menyelesaikan resolve the conflict gitu ya. Jadi Mm-mm. misalkan ya tadi contoh yang disampaikan, aduh kalau udah dengan owner konflik, itu udah sulit lah, mati lah, kita udah Iya. kena kartu mati gitu. Nah, hari ini ya tujuan kita julid malam ini untuk memberikan hope gitu ya, harapan. Mari kita definisikan apa tujuan kita. Apa tujuan si bos. Jadi nggak yang begini dengan alasan internal tadi. Iya dia memang nggak peduli dengan saya dan seterusnya. Kita karena kemampuan meregulasi emosi yang nggak baik itu, akhirnya kita nggak bisa selesaikan. Sekarang apa tujuan saya?
apa tujuan si owner? Ketika ini masing-masing tidak cocok, dalam kondisi ini sebetulnya style yang mana yang bisa digunakan? Contoh misalnya, ternyata setelah kita pikir-pikir, meskipun misalnya si owner itu nggak tamat S1 gitu, tapi dialah pemilik perusahaan. Iya. Sementara kita ini orang-orang yang tamat lulusan S2 dari kampus ternama gitu. Iya, Nah, iya. si ownernya bilang harusnya gini dong ya. Nah, kita sebagai manajer di perusahaan ini ngerasa, Allah lu tahu apa gitu ya. Sekolah juga nggak ini, lu hanya punya modal, udah deh percayakan. Nah, ini nggak akan menyelesaikan konflik. Mari kita definisikan, kepentingan si owner apa sih? Lalu tujuan kita atau kepentingan kita apa? Kalau ternyata di dalam pemikiran kita, iya ya, kepentingan saya ternyata tidak sebesar kepentingan si owner. Maka dengan definisi konflik tadi yang jelas dan style yang sudah kita definisikan, kita berani untuk oblige. Kita berani untuk mengalah. Nah, cara mengalahnya ini yang kita perlu belajar juga memang. Nah, tetapi misalkan setelah hasil riset, kita minta teman-teman kita coba riset deh. Kepentingan kita ini yang utama nih. Si bos yang dengan gaya konvensional belum mengerti kondisi yang sekarang. Jadi hasil riset yang kuat, maka kita bisa mendominasi. Atau bisa melakukan, dominating gitu ya. Argumen lah ya. Berargumen. Iya, berargumen. Betul. Ya. Iya, iya. Tetapi jangan semua-semuanya kita langsung avoid. Semua-semuanya kita dominate gitu ya. Bukan begitu. Iya. Ini ada permainan lah ya, kira-kira ya Gop ya, mesti atur ya strateginya, pakai yang mana, konfliknya dan gayanya seperti apa. Karena kalau yang terlalu ekstrim mendominasi, ujung-ujungnya makin tajam ya. Betul. Kalau kita off justru nggak jadi solusi gitu ya. Jadi memang ini menarik sekali ya Gop ya. Jadi mengimbangi, memilih lima style ini kapan dimainkan, perlu ya regulasi emosi tadi yang lo bilang gitu ya. Yes. Kalau kita nggak bisa kontrol, Gop, ya ampun ya. Ada kan kita langsung memunculkan naturnya kita. Kalau tadi yang model yang galak, tuh gaya-gaya mendominasi semuanya udah keluar deh ya, bahasa-bahasa yang aneh-aneh gitu kan. Atau yang menghindar gitu. Itu ya, bagus banget. Tadi Cirifong itu sampaikan, kita ya keluar naturnya aja. Sehingga memang yang pertama-tama bagi setiap kita, baik posisi kita pimpinan, bawahan, dan seterusnya, kenali dulu deh diri kita gitu. Itu penting banget. Kemudian penelitian Cirifung tuh tentang kecerdasan emosi, itu perlu kesadaran diri. Ya, perlu mengenali kecerdasan emosi kita gitu. Apakah kita cukup mampu untuk meregulasi emosi, memiliki empati, memiliki self awareness gitu ya. Nah, jadi perlu mengenali diri dulu memang, Ci. Supaya nggak naturnya aja yang keluar. Si galak tetap galak, si pengalah tetap pengalah, atau sembunyi tetap sembunyi, gitu. Iya, benar-benar. Iya, karena kalau kita nggak bisa kenali siapa diri kita nih, kita nggak tahu kecenderungan kita tuh apa. Kita pikir kita demi bawa damai, semua aman, tentram, kata kita loh ya. Belum tentu demikian gitu kan sebenarnya. Bisa saja dengan kita mengalah itu belum tentu kita bersumbangsi kan sebenarnya dalam organisasi itu. Jadi lu cuma jadi anggota pasif yang nasibnya udah terserah deh, mau gimana yang penting gue aman gitu kan. Padahal sebetulnya kan tadi manfaat konflik itu kan ada buat organisasi itu supaya bertumbuh. Dia membutuhkan orang-orang dengan banyak ide yang berbeda, yang berani kan ya tadi lu bilang ya Gop ya, menyampaikan argumennya dan iya kan? Ya, kalau di era organisasi yang dulu gitulah ya, itu konflik kan dianggap merugikan gitu ya. Kalau sekarang bahkan memang kalau konflik terlalu disfungsi gitu ya, kalau konflik terlalu disfungsi membuat lumpuh perusahaan, tentu rugi dong. Maka sebetulnya ada grafiknya tuh, Ci. Ada grafiknya yang mau menunjukkan bahwa
ada titik tertentu. Jadi perusahaan tanpa konflik itu nggak maju, nggak tumbuh. Oke. Dan perusahaan yang terlalu disfungsi karena konflik juga nggak tumbuh. Jadi ada titik, dan ketika itu ditemukan, maka perusahaan akan tumbuh gitu. Organisasi akan tumbuh. Jadi organisasi tanpa konflik itu nggak tumbuh. Organisasi yang terlalu konflik itu juga nggak tumbuh. Jadi kita nggak bisa menghindari, justru ketika ada konflik ini jadi satu kesempatan bagi kita untuk ya pasti ini kita akan tumbuh nih gitu ya. Iya, betul sih Gop. Jadi di sini ada sebuah penelitian juga yang menemukan ya. Jadi sebetulnya ini hanya 49% yang mau mengkomunikasikan, menyelesaikan konfliknya. Berarti kan sisanya 51% tidak mau menyelesaikan kan ya. Dan alasannya mereka mencoba, tapi ternyata ya nggak bisa. Mereka menyerah, mereka lempar handuk. Ibarat kata, udahlah gue udah nggak mau ngomong lah, nggak ada gunanya gitu ya. Lalu coba pakai pihak ketiga mediasi kan, mungkin juga nggak berhasil gitu ya. Bisa juga mereka juga udah coba, mungkin tadi ya mediasi kan kadang-kadang kita ngundang pihak ketiga jadi mediasi, pengennya mediator terkompor tau-taunya. Jadi nggak selesai gitu ya Gop ya. Lalu cari mediator yang benar ya supaya nggak jadi kompor gitu kan. Atau akhirnya dia terlalu personal, take it personally, lalu dia akan nganggap, gue tuh nggak suka sama bos gue, jadi ngapain gue ngomong sama dia gitu. Jadi hal ini yang membuat konflik itu nggak bisa selesai, malahan jadi makin runyam gitu ya Gop ya. Betul, betul sekali ya. Jadi nggak semua memang bisa mengkomunikasikan konflik. Tapi seperti penelitian-penelitian yang ada memang menunjukkan skill yang menempati 3 besar yang paling dibutuhkan ketika disurvei para pemimpin perusahaan nih, Ci ya. Di dalam yang saya pakai gitu ya. 3 tertinggi itu salah satunya adalah kemampuan menyelesaikan konflik. Karena memang begitu setiap pemimpin akan menghadapi konflik di dalam perusahaan. Bahkan setiap pekerja sih sebetulnya, bukan hanya soal pemimpin gitu. Jadi tetapi karena memang tidak tahu cara menyelesaikan konflik interpersonal ini, akhirnya dia tidak menyelesaikannya yang 50 sekian persen itu. Akhirnya yang muncul yang tadi alasan-alasan itu. Ya, take it personally, atau salah memilih konselor atau konselor perusahaan, atau apa tadi, mediator gitu, salah memilih mediator ya gitu. Emang nggak milih kompor, Gop, salah. Nah, ini tadi lu bilang ada kemampuan interpersonal skill yang perlu dilatih dan yang perlu kita latih ya, Gop ya. Nah, interpersonal skill seperti apa nih? Kan konflik ini kan masalah interpersonal, berarti kan harus didukung dengan kemampuan interpersonal skill yang baik. Nah, apa yang bisa menolong orang ini untuk berkembang menjadi orang yang memiliki kemampuan berelasi yang baik? Atau bagaimana bentuknya? Boleh nggak di-sharekan? Ya, jadi memang ketika kita sudah tahu ini situasinya, dan yang cocok sebetulnya adalah ini nih, misalnya ya, ketika memang kepentingan kita dan kepentingan pimpinan atau kepentingan orang pihak kedua itu sama nih pentingnya, kita nggak bisa kita akui juga kepentingan owner ini sangat-sangat penting nih untuk saat ini. Tapi kita juga tahu hasil penelitian kita, riset kita menunjukkan ini penting banget nih. Nah, maka yang dibutuhkan adalah integrating gitu ya, kerjasama. Nah, di dalam semua kelima style ini, yang paling kita butuhkan tentu komunikasi gitu ya. Komunikasi, kemampuan untuk bisa tetap asertif, menyampaikan pikiran, menyampaikan dengan tepat ide kita gitu. Jadi kemampuan komunikasi ini sangat penting sih. Lalu kemampuan bernegosiasi gitu. Kemampuan bernegosiasi. Ini satu topik besar juga kan di dalam perilaku organisasi gitu. Jadi ini khusus lagi gitu. Tetapi memang salah satu kemampuan negosiasi menjadi sangat penting. Nah, sebetulnya juga tentang emosi tadi ya, saya katakan itu penting banget ya, penting banget. Kemampuan atau katakanlah ya kecerdasan emosi sesuai dengan penelitian Cici itu, kecerdasan emosi itu penting sekali gitu.
Jadi Mm-mm. setelah tahu, memang nggak serta-merta saya berkonflik dengan Cici gitu ya. Lalu saya tahu saya harus kompromi nih. Nggak mungkin kepentingan kita berdua bisa dicapai nih. Nggak Betul. mungkin. Tetapi nggak juga nggak mencapai apa-apa. Kita harus kompromi. Cari jalan tengah. Nggak berarti bahwa yuk cari jalan tengah selesai. Nggak kan. Jadi butuh Ya, kemampuan skill saya berkomunikasi, meregulasi emosi baik atau kecerdasan emosi. negosiasi. Lalu kemudian bernegosiasi gitu ya. Dengan Mm-mm. menjadi kita gitu. Halo, Gop. Iya, Gop. Tadi nge-freeze ya? halo, Signalnya nggak jelas. Halo, Gop. Sekarang bisa dengar? Halo? Bisa dengar sekarang, Rigo? bisa. Halo, Rigo. Saya sih bisa Bisa dengar. dengar? Oh, gitu ya. Di tempat gue soalnya tuh nge-freeze, Gop. Oh, iya, 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 iya. Ya. Jadi tadi kemampuan komunikasi, negosiasi, satu lagi apa, Gop? Oh, berarti saya face ya. Hah? Ini gue yang jelek atau lu signalnya yang Gop? Ya gue liat lu gambarnya bulat-bulat lagi loading, Gop. Halo, Rigo? Rigo? Bisa dengar sekarang? Halo, Iya, iya. halo. Sekarang bisa dengar suaranya? Halo, Gop? Bisa dengar? Halo? Ya, teman-teman, saya nggak tahu nih signalnya saya atau Rigop yang terganggu. Teman-teman, kalau ada pertanyaan silakan ya di komen atau masukkan di dalam kolom yang ada tanda tanyanya di pojok kanan bawah ya. Ini saya nggak tahu Rigop atau saya yang nge-freeze nih. Eh, Teman-teman bisa dengar suara saya? Teman-teman melihat saya signalnya cukup stabil atau Rigop yang nggak stabil nih? Dari teman-teman gimana? Halo, Ci. Ya, Rigop bisa dengar lagi sekarang? Saya sudah. Ya, ya. Sekarang balik nih, udah nggak loading ya. Gimana, Gop? Tadi soalnya keputus di Gop ya. Oh, alah. Oke, secara Jadi singkat gitu ya. coba diulang, Gop. Tadi soalnya sampai kecerdasan emosi, terus gue nggak dengar suara lu itu hilang tuh, Gop. Keputus-putus katanya si Venov, signalnya Bang Rigop yang hilang. Oke, thank you Venov sudah respon Iya, ya. iya, Boleh iya. diulang sampai sana. Jadi kita menyelesaikan konflik dibutuhkan kecerdasan emosi, Iya, kemampuan negosiasi, lalu apa lagi? komunikasi. Iya. Komunikasi, jadi tiga hal itu setidaknya ya. eh, Komunikasi tanpa kemampuan negosiasi juga akan agak sulit gitu ya. Ini Ya, kan ya, topik-topik tersendiri nih. betul. Apa namanya? Ini hal-hal khusus untuk kalau mau dibicarakan. Tetapi setidaknya ketika kita sudah tahu style yang mana mau kita pakai, nggak serta-merta langsung selesai nih konflik. Iya, betul. Kita tahu style yang mana, lalu kemudian kita akan belajar komunikasi, bernegosiasi, dan juga menggunakan kecerdasan emosi kita untuk bisa resolve the conflict gitu ya. Mm-mm, mm-mm, Oh, iya, benar sekali ya. Jadi memang riset menemukan ya, good communication skill wah, adalah yang sinyalnya utama jelek lagi dalam ya. menyelesaikan konflik. Bisa dengar suara saya? Jadi good communication skill adalah hasil riset menemukan ya bahwa untuk menyelesaikan konflik yang dibutuhkan adalah good communication skill. Itu dari riset menemukan gitu ya. Jadi memang kalau kita konflik tidak diselesaikan, dihindari, menjadi nggak selesai. Kalau dihindari kan nggak dikomunikasikan kan, dilewatin gitu aja kan, nggak disinggung gitu kan. Itu kan menjadi makin sulit gitu ya menyelesaikan konflik itu ya, Gop ya. Jadi komunikasi dimulai, baru kita bisa lakukan yang namanya negosiasi. Kita tadi ya mempertahankan argumentasi kita dengan data, dengan riset, dengan angka gitu kan ya. Tapi tetap kuncinya komunikasi itu ya, Gop ya sebenarnya ya. Betul, sebetulnya iya. Ya. Iya. Nah, dari risetnya lu nih, Gop ya, orang-orang itu lebih cenderung pakai yang mana? Ada nggak datanya tuh? Iya, ya. Kalau penelitian saya kan pada pemimpin Kristen, pada pemimpin Kristen. Hmm, Yang menarik sebetulnya ya,
Baik, ya ini data lah ya, ini data, bicara data. Ternyata ya, style yang digunakan oleh para pemimpin Kristen itu lebih dipengaruhi oleh kepribadiannya. Oh gitu. Iya. Oke, Jadi jadi ada kepribadian. Oh, oke. jadi hasil kita kita tes gitu ya, kita tes uh, Hmm. uji pengaruh gitu ya, uji pengaruh ternyata ya memang yang lebih mempengaruhi seseorang itu memilih style tertentu oleh karena kepribadiannya. Dan itu Hmm. pemimpin Kristen gitu ya. Jadi Mm-mm. uh, itu sebabnya justru gitu ya, justru hasil penelitian ini membuat saya semakin ingin membuat atau menulis gitu ya, bahwa setiap pemimpin gitu ya, setiap pemimpin harus mengenali dirinya, harus mengenali style yang selalu dia gunakan, lalu Iya, iya. harus mau belajar, harus mau belajar. Nah, jadi dia tidak cenderung menyelesaikan secara natural saja. Dia harus belajar untuk menyelesaikan konflik dengan style yang appropriate terhadap situasi itu. Itu. Jadi kalau Cici tanya mana yang paling banyak digunakan, hampir semua digunakan sesuai dengan faktor kepribadian masing-masing. Begitu. Oke. Jadi tetap kembali ke jangan natur kita lah ya, mesti punya self awareness ya supaya jangan naturnya terus yang keluar ya. Ini agak susah ya. Jadi kalau kita yang nggak punya self awareness yang baik, kita akan jatuh di pola yang sama itu lagi terus-terusan di situ-situ aja ya. Justru malahan konflik itu tidak membuat kita bertumbuh ya, Gop ya. Iya, jadi kita juga jangan selalu salahkan bos kita gitu ya. Ah, dia Hmm. galak sih, dia begini sih, dia begini sih. Ya, iya. Dari respon kita yang selalu menyalahkan bos, selalu menyalahkan atasan, selalu menyalahkan situasi, itu saja sudah menunjukkan siapa kita. Jadi Iya kita benar. sendiri pun sudah orang yang bermasalah, gitu ya. Hmm. Kita pun sudah menjadi orang bermasalah. Jadi poinnya di dalam sebuah organisasi atau perusahaan, bukan posisinya akhirnya yang menentukan, tapi siapa kita di dalam meresponi masalah ini. Jadi Hmm. kalaupun kita seorang bawahan, ya seorang bawahan, tapi kita dengan segala apa namanya ya, kita tahu persis sebetulnya apa yang menjadi tujuan kita. Ya kita silahkan dong mengkomunikasikannya terhadap pimpinan kita. Iya. Jadi kalau misalnya boleh dikatakan ya, sebenarnya tadi konflik apakah memiliki manfaat? Tentu memiliki manfaat kalau kita melihat dari angle kalau kita belajar sesuatu, kita bisa mengenali diri kita bisa lihat punya kemampuan baru nih ya, melihat orang lain, bagaimana kita beradaptasi dengan gaya kita yang style yang mana yang nyaman ya, atau cara komunikasi mana yang bisa kita pakai atau konflik manajemen apa yang bisa kita pakai, kita bisa lihat situasi dan beradaptasi ya Gop ya dengan situasi ini skill lagi ya, ngomongin riset gua ya kecerdasan emosi ya, bagaimana kita ngelihat sebuah situasi beradaptasi menyesuaikan diri itu nggak gampang Gop, teorinya doang gampang ya, susah ya pelaksanaannya, bener nggak? Betul sekali ya. Makanya sejak dari tadi sih kami menganjurkan yang utama itu sih self awareness itu ya. Karena nggak Mm-mm. mudah juga gitu, nggak mudah. Orang yang tidak mengenali dengan baik dirinya juga akan jadi sumber konflik itu sendiri lah ya. Begitu. Betul, betul. Iya, karena kalau kita tidak memiliki self awareness, kita nggak tahu ya apa yang men-trigger kita sebetulnya, sehingga kita gampang kepancing. Lalu tadi ya take it personal ya. Jadi segala macam jadinya urusannya personal. Padahal mungkin itu hal yang berhubungan dengan kerjaan awalnya, pembagian pekerjaan yang mungkin kita nggak suka, atau mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang kita nggak bisa selesaikan, kita stres sendiri, lalu kita jadinya konflik sama orang-orang gitu ya. Kadang-kadang bukan selalu karena orang itu personal yang bermasalah dengan kita ya, kadang-kadang ya Gop ya sebenarnya ya. Jadi kita perlu aware triggernya dari mana begitu ya. Iya, iya. Berarti kalau dari personality tadi tuh Gop ya, kecenderungan-kecenderungan setiap personality kan ada ya, Iya, yang betul. eh, mungkin bisa kita kasih tipsnya bagaimana nih terkait dengan personality nih. Kan ada kecenderungan-kecenderungan, tipsnya apa nih supaya kita aware, oh ini gue ternyata
ya model gini. Gimana, Gop? Iya, kalau kalau saya ini kan luas ya, personality itu luas. Personality itu secara umum kan pola-pola di dalam diri kita, pola emosi, pola pikir dan pola tindak kita gitu ya. Secara Hmm. secara sederhana begitu ya. Jadi Ya, bahwa setiap kita punya nih pattern di dalam diri kita itu yang ya, betul. kerap kali kita lihat sebagai personality-nya, personanya seseorang. Nah, Iya, uh, ini luas, tetapi kalau saya ambil hanya salah satu teori yaitu Big Five itu ya, yang menunjukkan bahwa siapapun manusia di dunia ini ada 5 faktor iya. kepribadiannya gitu, yang bisa Mm-mm. diukur, yang bisa diukur. Nah, perlu memang mengenali bahwa ada faktor agreeableness gitu ya, faktor orang yang bisa melihat kebaikan di dalam diri orang lain gitu. Di Iya. dalam penelitian saya itu orang yang agreeable itu cenderung akan mengalah. Itu apa namanya ya, korelasinya cukup tinggi tuh. Orang yang Hmm. agreeableness-nya tinggi terhadap mengalah gitu. Nah, sehingga apakah ini baik? Kalau seperti kita Tergantung. katakan tadi, kalau ternyata eh, apa namanya dibutuhkan nggak harus oblige gitu, nggak harus mengalah, ya nggak bisa gitu. Jadi harus aware. Apakah saya punya faktor agreeable tinggi gitu, yang selalu cenderung mengalah, mengutamakan orang lain. Nah orang-orang seperti ini kan cenderung orang yang yes man, orang yang Hmm. peacemaker, tidak berani Ya, menghadapi konflik gitu ya. Kelihatan sih baik banget gitu orang iya, ini. Tapi iya. kemudian ini nggak akan berkontribusi terhadap, ini akan merugikan terhadap perusahaan kalau kita selalu menggunakan cara yang sama. Gitu. Mm-mm, Sekali mm-mm. lagi, konflik harus diselesaikan untuk memberikan benefit manfaat untuk meningkatkan performance. Ini juga sih sebetulnya. Iya, Jadi dalam teori ke sekarang ini, konflik yang diselesaikan dengan tepat meningkatkan performance organisasi atau perusahaan. Nah, jadi itu contoh tadi agreeableness. Lalu kemudian ada orang yang openness gitu ya. Openness tinggi. Orang openness itu kan dikenal sangat apa ya? Keingintahuannya tinggi. Kemudian orang yang sangat jelas apa yang ingin dia perjuangkan gitu ya. Intelektualitasnya tinggi gitu ya. Orang yang openness. Nah, sehingga cenderungnya orang openness ini akan selalu integrating. oke. Nah, masalahnya integrating ini kan membutuhkan waktu yang panjang. Untuk bisa mencapai win-win solution ini butuh waktu yang panjang. Kalau ternyata ada konflik yang harus diselesaikan secara cepat. Nah, Perlu waktu ternyata lama. Ya. ini nggak butuh waktu lama, nggak ada waktu yang panjang. Nggak Iya. bisa integrating dong. Mm-mm, Padahal mm-mm. ini kepribadian si bos ini orang yang openness-nya tinggi misalnya, yang selalu mengajak diskusi, mencari penyelesaian bersama gitu. Jadi harus sadar gitu. Nah, kalau orang tadi juga sudah saya singgung, orang yang neurotiknya tinggi, neuroticism, orang yang tidak Iya. tenang, orang yang tidak stabil emosinya, yang mudah, yang sangat sensitif ya, mudah terpicu gitu emosinya. Maka orang ini akan selalu menghindar memang karena tidak mampu menghadapi situasi. Nah, kemudian ada orang-orang tadi juga sempat saya singgung yang ekstravertnya tinggi. Iya. Orang-orang yang selalu ingin menjadi pusat perhatian, selalu apa namanya ya, eh, mengarahkan Mendominasi, perhatian, mengarahkan. mendominasi. Begitu kira-kira. Ya, Nah, jadi iya. kita perlu aware masing-masing personal apa faktor kepribadian kita ini seperti apa. Walaupun kalau teori Big Five itu bukan tipe ya, Ci. Beda Mm-mm. dengan MBTI. Kalau Iya, iya. MBTI itu membedakan 16 tipe. Mm. Itu saklek kalau orang tipenya INFP, begitulah dia. Iya, Kalau iya. faktor kepribadian itu adalah eh, bahwa kelima faktor itu bisa ada pada kita. Walaupun Mm-mm. kecenderungan ada satu yang tinggi gitu. Ada satu yang Mm-mm. tinggi. Tetapi kelima-limanya bisa diukur. Sehingga saran saya bagi setiap yang menonton gitu ya, um, coba kenali faktor yang mana yang lebih tinggi, lalu kemudian perpaduan beberapa faktor itu menghasilkan respon-respon seperti apa kita di perusahaan.
Mm-mm. Bayangin ya kalau ada orang yang ekstravertnya tinggi, Mm-mm. selalu pengen jadi pusat perhatian, tetapi juga neuroticismnya tinggi, sangat sensitif. Wah, Itu ini kan jadi bosku menghadapinya galak. akan susah. Gimana? Itu jadi judul, makanya judul acara kan bosku galak itu. Awas bos galak. Iya, Iya kan nggak sih, galak itu dominasi. kan sensitif, bener, bener Iya, sih. iya. Mendominasi Dan galak. kita buat ya, agreeableness-nya rendah. Waduh, ini akan susah banget. Jadi killer ya, Gop ya. Horor. Lalu kemudian, maksud saya supaya kita aware. Supaya Iya, setiap iya. yang nonton bisa aware. Mm-mm. Perpaduan kelima itu akan menunjukkan seperti apa. Saya mau tambah lagi. Dan dia openness-nya rendah, closeness. Orang yang sangat Iya. rigid. Mm-mm, mm-mm. Bayangin ya, sudah ekstrovert selalu ingin di pusat perhatian, Ya. kemudian juga sangat emosional, kemudian disagreeable, agreeableness-nya rendah, sulit melihat kebaikan orang, dan Mm-mm, rigid. mm-mm. Oke, komplit ini bos yang tidak bisa diganggu-gugat. Iya. Itu akan senang dengan orang yang yes man ya. Ya, oke, saya Ya, setuju ya, ya Pak. Asal Bapak sedang lah ya, yang penting saya aman gitu ya. betul. Ya, Dan organisasinya tidak berkembang, yang bekerja saya juga tidak berkembang, ya, semuanya stuck betul di situ. sekali. Itu karena Cici memang orang marketplace gitu ya, bisa Ya, menggambarkan sangat jelas tuh. Seperti itu kira-kira. Jadi bisa jadi kondisinya saling mengunci dan perusahaan jadi tidak berkembang gitu. ya. Jadi Yayasan teman-teman, tidak berkembang. betul, betul. Teman-teman, jadi sebetulnya dalam kita IG Live malam ini ya, kita tidak mau encourage untuk konflik berantem ya. Jangan nanti berantem lempar-lemparan piring ya, jangan ya. Tapi bagaimana kita berkonflik dengan sehat begitu ya. Kita nggak apa-apa berbeda pendapat. Ini susah nih sebenarnya ya. Ini berhubungan kita pun mengakui kita punya punya kecenderungan-kecenderungan. Kita kadang-kadang punya gaya konflik yang tidak sehat. Karena setiap orang punya kecenderungan natur bawaannya ya begitu ya. Termasuk gue gitu ya. Saya cenderung avoid kadang-kadang. Jarang sekali sampai benar-benar ngajak berantem gitu kecuali memang perlu banget gitu ya. Jadi ini ada gaya natur kita. Tapi kalau udah marah sekali, udah kumpul banget, energinya siap tempur ya. Tapi kalau udah gitu jadinya nyolot sekali gitu ya. Karena itu kecenderungan yang avoid gitu ya. Udah Oh, menghindar, cari aman, udah nggak tahan, ledak, langsung wah tembak gitu. Nah teman-teman kita mesti kenali, kita punya kecenderungan yang mana. Karena setiap orang dengan setiap kepribadiannya pasti ada plus minusnya. Makanya self awareness penting. Kedua penting juga untuk memiliki regulasi emosi. Yang ketiga tadi Riko udah ngomong ya, communication ya. Penting. Kuncinya dibuka dengan komunikasi supaya bisa mulai negosiasi, kompromi dan segala model ini bisa dipakai ya Gop ya gitu ya. Iya. Rigop, ini mungkin sedikit nyimpang dari bosku galak nih. Tapi masih ngomongin konflik. Mau nanya nih Gop, bisa nggak ya di-apply dalam rumah tangga? sangat bisa, Sangat bisa. sangat bisa. Style ini ya. Ya, jadi di dalam penelitian tentang kita ke Pak Sutri ya nih, Ya, karena sedikit banyak nih yang dikit lagi. yang nonton Iya, juga ya belum tentu para bos-bos ya. iya, iya. Bisa nggak? Lima konflik ini juga jadi bahan-bahan pembinaan di Pak Sutri nih, Ci. Ya, Oke. karena memang konflik itu diadik, konflik Pak Sutri itu diadik ya, bahwa tidak ada konflik yang disebabkan hanya satu pihak. Pasti kedua pihak itu diadik ya. Sehingga ada penelitian yang menunjukkan bahwa penyelesaian konflik Pak Sutri harus kedua-duanya. Mm-mm. Tetapi kemudian ketika saya mulai mencari literatur tentang penyelesaian konflik yang ini interpersonal ini sama seperti ini. Eh, ini kan self report ya, tesnya self report yang bisa menunjukkan style kita seperti apa. Iya. Nah, di dalam pasutri ini sangat berlaku karena Oke. memang ini bisa merupakan style yang dipengaruhi oleh personality kita gitu ya dan juga faktor lain tentunya. Jadi ketika konflik
rumah tangga meskipun konfliknya itu sendiri di adik, tidak ada konflik yang karena disebabkan satu orang, pasti ini saling mempengaruhi. Namun cara menyelesaikan konfliknya kita bisa menggunakan 5 style ini. Oke. Dan justru sehat gitu, justru sehat. Sehingga misalnya kalau kita sebagai suami tahu bahwa ini cuma keegoanku yang terlalu tinggi. Karena ternyata kepentinganku ini nggak ada apa-apanya sih dibandingkan kepentingan istri. Maka kita bisa mengalah nih. Nah, atau apa yang diperjuangkan istri dan apa yang saya perjuangkan di sofa ini sebetulnya remeh-temeh nih sebetulnya. Tapi karena sudah terlanjur, konfliknya sendiri kan di adik. Ini udah saling adu siapa yang lebih utama di sini. Nah, tetapi ketika kita sadar, awalnya apa sih masalah kami? Kayaknya ini deh, remeh-temeh deh. Avoid aja, avoid. Jadi kita nggak, avoid itu kan artinya menghindar. Kita tidak memperjuangkan apapun lagi. Nah, awalnya si pihak, misalnya kalau saya kan, misalnya pihak istri akan tinggi kan. Kalau saya sebagai pria gitu. Pihak istri masih tinggi kalau saya avoid. Tapi kemudian karena ini udah avoid dan ternyata konflik di awal tadi itu bukan sesuatu yang besar gitu ya. Bisa untuk dihindari, bisa dihindari. Iya. Menurunkan Jadi tensi yang tinggi tadi ya, Bob ya, supaya turun. Ya. Maksudnya betul. gitu ya. Iya. Betul. Dan jangan sungkan gitu ketika kita akhirnya diam sejenak. Iya ya, ini kepentingan istri sebetulnya atau kepentingan suami sebetulnya jauh lebih utama nih bagi keluarga ini. Sudah nggak apa-apa mengalah kan. Atau kompromi gitu. Ya sudah, jadi tahun ini kita pulang 2 kali ke tempat orang tuamu dan ke tempat orang tuaku. Udah, itu kan kompromi sudah. Iya, benar. Iya. Iya, betul ya. Jadi sebetulnya 5 style ini ya nggak hanya berlaku untuk menghadapi bos galak gitu ya, atau teman kerja atau bawahan gitu ya, tapi juga bisa diterapkan dalam lingkup relasi interpersonal 2 orang dalam rumah tangga atau pertemanan ya, intinya interpersonal ya. Ini kebetulan dipakai dalam konteksnya kan pekerjaan, tapi bisa di-apply di luar organisasi, itu organisasi yang lebih kecil, itu rumah tangga gitu ya, Gop ya. Benar. Iya. Nah, Rigop, sebentar lagi sesi kita kan udah mau selesai nih ya. Dari Rigop nih, apa mungkin closing statement yang mau Rigop sampaikan di dalam untuk menutup sesi hari ini? Saya hanya menyimpulkan apa yang sudah kami sampaikan gitu ya, bahwa konflik itu justru akan memberikan benefit manfaat terhadap perusahaan, meningkatkan performa dan membangun kerja tim. Kerja tim yang solid itu tidak mungkin dicapai tanpa konflik. Jadi bagi teman-teman, konflik itu sekarang jangan dilihat sebagai sesuatu yang negatif dulu. Tetapi kemudian konflik itu harus diselesaikan supaya tidak disfungsi. Konflik yang diselesaikan dengan baik akan menjadi konflik yang berfungsi, begitulah ya, dan menghasilkan manfaat tadi. Nah, hanya penyelesaian konflik ini butuh sekali mendefinisikan dengan jelas kepentingan kita dan kepentingan pihak lain ini apa. Nah, pendefinisian dengan jelas kemudian akan memampukan kita memilih style yang cocok. Kepentingan siapa yang harus diperjuangkan. Nah, hanya ketika kita sudah tahu konflik style yang cocok, ini butuh lagi nih tambahan kemampuan interpersonal, komunikasi, kecerdasan emosi, negosiasi, kompromi, dan seterusnya, begitu ya. Nah, dan di atas semuanya, mari kita mencoba mulai mengenali diri kita. Karena dimulai dari mengenali diri, kita akan bisa menggunakan konflik style yang tepat di dalam menyelesaikan konflik interpersonal yang kita hadapi. Ya. Okay. Dan kelimanya ini nggak perlu dipilih ekstrim ya, tapi bisa dipakai
sesuai dengan sikon ya, situasi kondisi yang ada. Jangan ambil satu pilih ekstrim, avoid aja terus pakai itu gitu ya. Dysfunction akhirnya ya. Atau dominating terus gitu ya, nanti dysfunction. Intinya tadi seperti yang Riko sudah ngomong, konflik itu buat kita belajar dan bertumbuh. Kita yang berubah, kita yang belajar ya Gop ya. Betul, betul. Iya, karena kalau konflik hanya menyalahkan salah orang lain kita nggak belajar apa-apa ya berarti ya. Iya, Gop. Gop, tidak terasa nih, Gop. Udah 1 jam kolaborasi dengan Rigop itu ini bukan pertama kali kami kolaborasi. Kami sering kolab dulu ya, zaman kami masih dulu pelayanan di sekolah ya. Kolaborasi seminar orang tua, seminar siswa, di onsite. Kemudian sekarang eranya pakai Zoom, kami juga sering collab. Dan ini hari pertama kami collab di IG Live ini. Dan senang sekali, tadi lihat Ririn masuk ya, salam ya. Ya, semoga pelayanan kalian di sana terus berjalan dengan baik ya, Gop ya. Salam untuk Yayangmu. Jayalah Yayang. Nanti kita tinggal japri ya, ngobrol dengan Ririn juga. Mau kopi atau mau dikirimin apa, kabari aja dari Jakarta. Wow. Ya, tinggal kita ngobrol-ngobrol, siapa tahu rindu makanan Jakarta, tapi gue kirimin ke sana sebagai hadiah. Karena sudah mau kolaborasi bareng di konten Jumat Julid hari ini ya, jangan ngejulitin orang lalu bikin konflik ya, tapi bagaimana nyelesainnya gitu ya. Betul. Ya, ya Elni, terima kasih juga untuk Elni, untuk Penov dan beberapa teman-teman lain yang tadi sudah gabung. Maaf tidak disebutkan namanya satu karena nggak kelihatan semuanya ya namanya. Lain kali kalau ada IG Jumat Julid lagi ikutan ya, kita akan kolaborasi dengan orang lain yang mungkin juga teman-teman ada yang sebagian kenal dengan teman-teman yang ada. Ya, terima kasih kembali. Iya, bisa interaksi juga gitu ya. Iya. Oke, Rigop, sementara ini dulu ya, kita lain kali kita kolaborasi lagi, kita cek topik lagi ya, Gop ya, yang asik-asik buat kita naikin di konten IG Live kali berikutnya. Oke, sebentar ya, ada yang thank you. Ya, langsung aplikasikan. Ya, siap Venov, silakan diaplikasikan ya. Semoga ini berguna. Nanti kalau ada pertanyaan bisa japri-japri ya ke @rigopdarmiko ya, itu juga IG-nya Rigop. Oke, Gop. Terima kasih ya. Selamat malam, Rigop. Selamat hari malam. Ya. Oke deh kalau gitu. Bye-bye. Thank you semuanya, teman-teman semua. Bye-bye.